Dahulu, diplomasi adalah dunia yang tertutup. Pertemuan di balik pintu kayu jati dan jabat tangan kaku antar diplomat. Namun hari ini, wajah diplomasi Indonesia telah bertransformasi. Di ujung jari Anda, melalui layar ponsel, kedaulatan dan citra bangsa sedang dipertaruhkan. Selamat datang di era diplomasi publik digital. Hari ini, kita akan membedah bagaimana Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI bukan lagi sekadar kantor administrasi di luar negeri, melainkan garda terdepan dalam membangun sinergi dan ikatan luhur antara negara dan masyarakat dunia melalui media sosial. Diplomasi publik adalah upaya negara untuk memengaruhi opini masyarakat luar negeri agar dapat memiliki persepsi positif terhadap Indonesia. Mengapa ini penting? Karena persepsi positif melahirkan kepercayaan. Kepercayaan melahirkan investasi, kunjungan wisata, dan dukungan politik. Kanal media sosial seperti Instagram, X, TikTok, dan YouTube milik KBRI bukan hanya alat untuk memposting foto kegiatan seremonial. Ini adalah instrumen soft power seperti KBRI Seoul yang mempromosikan budaya Indonesia melalui konten yang relevan dengan anak muda Korea, atau KBRI London menanggapi isu global secara cepat. Mereka sedang melakukan diplomasi di ruangan publik tanpa batas. Disinilah hubungan yang kita sebut sebagai kemitraan strategis antara negara dan warganya teruji. Melalui media sosial, KBRI menjalankan fungsi perlindungan WNI secara lebih transparan. Masyarakat tidak lagi merasa negara itu jauh. Melalui DM, direct message, atau kolom komentar seperti yang kita ketahui, KBRI hadir memberikan informasi berupa paspor, bantuan hukum, hingga evakuasi saat darurat. Inilah wujud nyata dari kemanunggalan negara dengan rakyatnya. Media sosial memperpendek jarak birokrasi, mengubah kesan kaku menjadi lebih bersahabat dan responsif. Berbeda dengan pelayanan sebelum era digitalisasi yang mengharuskan masyarakat datang ke kantor langsung atau dengan mengirim surat jika memiliki keperluan dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Di era digitalisasi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini, terbaru, teraktual, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan baik secara administrasi maupun informasi. Berikut 3 pilar utama sebagai strategi yang dapat dijalankan. Yang pertama, nation branding, yaitu strategi membangun citra positif Indonesia di mata dunia internasional melalui narasi yang konsisten, juga menarik dan relevan. Tujuan utamanya untuk membentuk persepsi Indonesia sebagai negara demokratis, toleran, berbudaya, dan maju secara ekonomi, dan juga meningkatkan ketertarikan dunia terhadap Indonesia melalui investasi, pariwisata, dan kerjasama. Selanjutnya yang kedua, counter naratif, merupakan strategi meluruskan informasi yang keliru, miring atau hoaks tentang Indonesia yang beredar di luar negeri. Tujuannya untuk melindungi reputasi Indonesia di tingkat internasional
dan juga untuk mencegah kesalahpahaman internasional terhadap kondisi sosial, politik, atau agama di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada engagement. Dengan strategi ini melibatkan publik, khususnya diaspora Indonesia, agar ikut berperan menyebarkan narasi positif di Indonesia. Dengan tujuan untuk membangun hubungan dua arah bukan hanya satu arah, dan juga dapat memperluas jangkauan diplomasi melalui masyarakat sipil. Dengan adanya ketiga strategi ini, itu saling melengkapi, seperti nation branding untuk membangun citra positif, counter naratif untuk melindungi citra dari informasi yang keliru, dan juga engagement untuk memperluas pengaruh melalui partisipasi publik. Dengan kata lain, ketiga strategi ini itu saling melengkapi satu sama lain. KBRI kini bertindak sebagai narator. Mereka mengemas nilai-nilai perjanjian luhur bangsa dalam bahasa visual yang mudah dicerna oleh warga dunia. Ketika konten KBRI menjadi viral secara positif, itu adalah kemenangan diplomasi tanpa perlu melepaskan satu peluru pun. Media sosial telah mengubah KBRI dari sebuah benteng menjadi panggung. Peran penting kedutaan dalam diplomasi publik bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. Hubungan antara negara dan masyarakat di era digital ini bukan lagi hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan yang sinergis melalui media sosial. Indonesia menunjukkan pada dunia, kita adalah bangsa yang terbuka, modern, namun tetap memegang teguh identitas nasional kita. Sebagai warga negara, kita juga dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan diplomasi publik, baik dengan bijak menggunakan sosial media dan menjadi warga yang ramah bagi turis asing, juga ketika kita berada di negara luar. Secara garis besar, diplomasi publik digital adalah tentang membangun hubungan dan pengaruh di ruang cyber. Keberhasilannya tidak lagi diukur dari seberapa banyak informasi yang dikeluarkan, melainkan seberapa besar tingkat keterlibatan dan kepercayaan yang terbangun antara sebuah negara dengan masyarakat internasional di dunia digital. Diplomasi publik di era digital adalah seni membangun pengaruh negara di era internet dengan mengubah cara komunikasi yang dahulunya kaku dan searah menjadi interaktif, cepat, dan berbasis data. Tidak hanya dilakukan diplomat di ruangan formal, tetapi juga melalui layar ponsel yang langsung menyentuh masyarakat dunia. Kami, kelompok 3, dalam penugasan mata kuliah PLNI semester 1. Terima kasih telah menyaksikan dan teruslah bangga menjadi bagian dari suara Indonesia di dunia digital.